Perkenalkan, nama saya Ariel Immanuel Utapea dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan dengan NIM 230306042. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis telur pada unggas. Yang pertama itu sintesis yolk atau kuning telur. Proses sintesis yolk dimulai dari kelenjar hipofisis atau pituitari yang terletak di bawah otak. Kelenjar ini melepaskan hormon gonadotropin yang berperan dalam merangsang folikel ovarium. Meskipun hormon ini tidak langsung menembus lapisan folikel, ia memicu pelepasan hormon steroid khususnya estrogen. Hormon estrogen kemudian menembus lapisan TK atau TK layer dari folikel dan masuk ke dalam aliran darah menuju hati. Di hati, estrogen berfungsi sebagai sinyal untuk mengaktifasi sintesis protein-protein khusus yang menjadi komponen utama kuning telur. Komponen penyusunnya ialah asam amino sebagai bahan dasar protein, lalu fosfor dan kalium untuk stabilitas dan fungsi struktural. Selanjutnya lipid atau lemak untuk energi dan struktur membran. Dua protein utama yang disintesis di hati adalah beta-liprotein, vitellogenin. Keduanya disalurkan melalui darah dan akan melewati dua lapisan utama folikel, lapisan TK atau TK layer, dan lapisan granulosal atau granulosal layer. Setelah menembus lapisan tersebut, protein-protein ini akan masuk ke dalam yolk granules atau butiran kuning telur yang sedang berkembang. Vitellogenin setelah sampai di folikel akan dipecah menjadi dua komponen penting, yaitu lipofitelin dan fosfitin. Keduanya akan disimpan dalam yolk granules untuk membentuk kuning telur yang matang. Selanjutnya, sintesis albumen atau putih telur. Sintesis albumen juga dipengaruhi oleh hormon estrogen. Estrogen ini bersifat larut lemak, sehingga mampu menembus membran sel setelah masuk ke dalam sel target. Estrogen akan diikat oleh reseptor estrogen atau disebut kompleks 4S yang kemudian diaktifkan menjadi kompleks 5S. Kompleks 5S ini kemudian masuk ke dalam nukleus sel dan berinteraksi dengan kromosom untuk menstimulasi ekspresi gen tertentu, menghasilkan mRNA. mRNA kemudian akan keluar dari nukleus dan menuju ribosom untuk memulai proses sintesis protein spesifik albumen. Protein-protein utama yang disintesis di sini itu ada ovalbumin, ovotransferin, ovomucoid, lisozima. Semua protein ini akan disekresikan oleh saluran reproduksi unggas, terutama magnum, dan menyelimuti yolk yang telah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya, sintesis kerabang telur atau cangkang. Pembentukan terjadi di bagian uterus atau rahim dari saluran reproduksi dan memerlukan waktu sekitar 18-21 jam. Dua komponen utama dalam pembentukan kerabang adalah ion kalsium yang berasal dari plasma darah, ion karbonat yang berasal dari metabolisme. CO2 di dalam mukosa kelenjar uterus. Di dalam sel mukosa kelenjar uterus, karbon dioksida bereaksi dengan air, membentuk asam karbonat dengan bantuan enzim karbonik anhidrase. Asam karbonat ini kemudian terdisosiasi menjadi ion bikarbonat, ion hidrogen. Ion bikarbonat kemudian bergabung dengan kalsium dalam kelenjar uterus, membentuk kalsium karbonat yang menjadi bahan utama kerabang telur. Setelah seluruh proses ini selesai, maka terbentuklah telur yang utuh dari kuning telur, putih telur, dan kerabang atau cangkang telur yang melindunginya. Sekian saja penjelasan dari saya tentang proses sintesis telur. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan atau perkataan. Terima kasih sudah menonton. Dadah.